Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa hibi wa mawalah. Allahumma sholli wa salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahnya nikmat-nikmatnya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku yang baik, perkenalkan nama saya Reinafa Esa Ibrahim, kelas 6 SDN 1 Purwasari, Kecamatan Wonogiri. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki hari ke-7 bulan Ramadan 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga kita semua diberi kesehatan dari awal Ramadan hingga akhir, dan kita dapat menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Teman-teman, kali ini saya akan menyampaikan kisah keteladanan Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan istrinya, Siti Hajar. Nabi Ismail lahir di Kan'an yang sekarang merupakan wilayah Palestina. Kelahiran Nabi Ismail membawa kebahagiaan yang besar karena sudah sejak lama Nabi Ibrahim dan istrinya merindukan kehadiran seorang anak. Setelah kelahiran Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berhijrah bersama dengan Nabi Ismail yang masih bayi. Mereka meninggalkan Palestina. Mereka tiba di sebuah padang pasir yang sangat tandus. Dikelilingi mereka hanya terdapat hamparan pasir dan perbukitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail di tempat tersebut. Siti Hajar merasa sedih. Ia khawatir berada di tempat itu hanya bersama dengan Nabi Ismail. "Kepada siapa engkau menitipkan kami?" tanya Siti Hajar. Siti Hajar mengulang pertanyaan hingga beberapa kali. Namun Nabi Ibrahim tidak menjawab. "Apakah ini perintah dari Allah?" tanya Siti Hajar kemudian. "Ya, ini perintah darinya," jawab Nabi Ibrahim. "Jika demikian, pergilah. Allah pasti akan menjaga kami," ujar Siti Hajar. Ia yakin Allah memerintahkan, maka Allah pula yang akan menjaga mereka. Nabi Ibrahim sebenarnya juga merasa sedih karena harus meninggalkan istrinya dan anaknya. Namun, ia harus melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Hajar hanya membawa perbekalan secukupnya. Ketika air telah habis, Nabi Ibrahim Ismail mulai menangis. Siti Hajar kebingungan saat tangisan Nabi Ismail semakin kencang. Siti Hajar segera bangkit untuk mencari air. Dari kejauhan, ia melihat ada genangan air di sebuah bukit yang kini dikenal dengan nama Bukit Safa. Saat ia berlari menghampiri, ternyata genangan itu hanyalah fata morgana dari Bukit Safa. Lantas Siti Hajar melihat adanya genangan air di bukit lain, yaitu Bukit Marwah. Ia pun segera berlari ke sana. Namun, lagi-lagi ia tidak menemukan air. Siti Hajar bahkan berlari-lari di antara Bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Siti Hajar menghampiri Nabi Ismail yang masih menangis sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. Pada saat kebingungan tersebut, tiba-tiba muncul malaikat Jibril menolongnya. Dengan supaya malaikat Jibril lalu menggali tanah, dan tiba-tiba muncul sebuah sumber air memancar deras dan amat jernih dari dalam tanah. Malaikat berseru, "Zam, zam, zam, zam," artinya berkumpullah. Maka air pun berkumpul menjadi sebuah mata air. Alhamdulillah, Bunda Hajar dan Ismail pun segera meminum air itu sampai hilang rasa dahaganya. Air itu pun kemudian dikenal sebagai air Zam-Zam. Mata air Zam-Zam itu terus memancarkan air. Daerah tersebut yang semula tandus kini perlahan mulai subur.
Wilayah tersebut perlahan-lahan mulai disinggahi oleh para kabilah-kabilah dagang yang ingin beristirahat. Kenapa pedang Ibrahim menjadi tumpul? Teman-teman, pada suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan Allah SWT untuk menguburkan Ismail, putranya. Ismail yang baru berusia 9 tahun harus dikuburkan dengan cara disembelih. Dengan ikhlas dan tegar, Ismail menerima perintah Allah SWT itu. Maka Ibrahim pun segera membawa Ismail untuk dikuburkan ke sebuah bukit di Mina. Ketika Ibrahim akan menguburkan Ismail, tiba-tiba iblis datang menggoda Ismail. Lalu Ismail mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke arah iblis. Letak! Batu itu mengenai mata kiri iblis hingga menjadi buta. Dengan kecewa, iblis pun pergi. Ia gagal menggoda Ismail. Nah, itulah asal mula kewajiban melempar jumrah bagi jamaah haji. Teman-teman, bahwa perintah pengorbanan Ismail semata-mata untuk menguji ketaatan kedua hamba Allah. Itu melaksanakan perintahnya. Dengan seizin Allah SWT, kemudian pedang itu mendadak tumpul, sehingga Ibrahim sama sekali tidak bisa menyembelih Ismail. Meski Ibrahim telah mencoba menyembelih Ismail berkali-kali, padahal pedang itu sangat tajam dan bisa mudah membelah batu dengan sekali tebasan. Pada saat Ibrahim kebingungan, tiba-tiba Allah SWT menyuruh malaikat menggantikan pengorbanan Ismail dengan seekor domba dari surga. Domba itu dulu pernah dikuburkan oleh Habil putra Adam. Sejak peristiwa itulah kemudian dikenal ibadah kurban dan rutin dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahun pada bulan Zulhijjah hingga sekarang. Teman-teman, Nabi Ismail tumbuh menjadi anak yang cerdas. Ketika Nabi Ismail mulai beranjak dewasa, Nabi Ibrahim mengajak putranya tersebut untuk membangun Ka'bah. Saat susunan batu Ka'bah mulai meninggi, Nabi Ibrahim mengambil sebuah batu sebagai pijakan. Batu tempat pijakan Nabi Ibrahim itulah yang kini disebut makam Ibrahim. Allah SWT kemudian menyuruh Ibrahim bersama Ismail untuk membangun Ka'bah di Mekah. Lalu kedua bergotong royong membangun Ka'bah dari batu-batu besar. Pada saat itu ada sebuah batu besar yang menjadi injakan Ibrahim saat menyusun batu-batu menjadi bangunan Ka'bah. Dengan mukjizat dari Allah SWT, telapak kaki Ibrahim sampai membekas di atas batu itu. Batu itu pun kini dikenal sebagai makam Ibrahim yang terletak tepat di samping Ka'bah. Setelah selesai membangun, keduanya mengintari Baitullah seraya membaca, "Ya Tuhan, kami terimalah daripada kami, amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Allah SWT lalu mengajarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mengenai tata cara beribadah dan juga memerintahkan kepada keduanya untuk menjaga kesucian Ka'bah. Tempat itu kini menjadi tempat sholat para jamaah haji. Nabi Ismail menghabiskan seluruh waktunya untuk berdakwah di kota Mekah hingga wafat. Nabi Ismail hidup selama 137 tahun lamanya. Selama masa hidupnya, Nabi Ismail dikaruniai 12 orang putra. Dari anak keturunannya Nabi Ismail, terbentuklah bangsa Arab Mustaribah yang diantaranya kemudian lahiran Nabi Muhammad SAW. Demikianlah teman-teman, akhir kisah Nabi Ismail. Hikmah yang dapat kita petik dari kisah ini antara lain: 1. Seorang anak yang taat pada perintah Allah adalah suatu keberkahan. 2. Nabi Ismail selalu berbakti dan takut kepada kedua orang tuanya. 3. Nabi Ismail memiliki sifat yang patut dicontoh, yaitu selalu sabar dalam menghadapi cobaan. Nabi Ismail tidak pernah mengeluh dan percaya bahwa jika Allah
merupakan sebuah masalah, maka Allah juga akan memberikan cara penyelesaiannya. Semoga kisah Nabi Ismail dapat menjadikan kita lebih berbakti kepada orang tua dan taat menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.